Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali di videonya Mas Santo ya, alias MacGyver KW13. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tentunya ya. Amin. Oke deh, langsung aja ya. Dalam video saya kali ini saya mau eh, apa? Mau saya tunjukkan cara praktis mengganti ini ya, merombak modul pompa Warrior ya. Nah, apabila eh, modulnya punya Anda ya, punya teman-teman semua rusak ya, nggak usah beli ya. Nggak usah beli karena harganya mahal ya, sekitar 500.000 kalau di online ya. Jadi cukup dirombak saja menggunakan ini, hanya menambah satu buah relay kecil ya. Terserah ya, relay apa aja ya. Nah, jadi cukup menambahkan relay kecil ini ya, seperti ini. Relay mau yang warna biru, mau warna hitam boleh ya. Nah, caranya ini langsung saya langsung saya aja ya, langsung saya udah saya konekkan langsung ya. Jadi kalau teman-teman mau buat, mau ngerombaknya biar lebih gampang ya. Kalau di video saya yang pertama itu agak sulit ya karena saya menggunakan skema dan itu rangkaiannya lebih rumit. Tapi kalau ini lebih gampang ya, tapi sama fungsinya sama ya. Ini bisa juga tetap otomatis ya. Jadi berapa settingan kita ya, berapa settingan kita yang kita inginkan, 1000, 2000, 3000 atau 4000. Setelah dia mencapai sesuai dengan settingan ini ya. Misalnya ini di setting 2000 ya. Nah, 2000 gini ya. Nah, terus nanti dihidupkan ya, dihidupkan. Kemudian dia pada saat jarum ini, jarumnya ini mencapai 2000, dia akan mati karena dia nyentuh ini. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Cara merangkainya ya. Ini pakai relay ini ya. Kemudian kalau mau lebih gampang ya, langsung aja lihat seperti ini. Ini kaki normally close ya, normal close ya. Sambungkan ke bagian ini. Ya, langsung disamakan aja seperti ini. Tapi jangan lupa ini jalurnya diputus ya, pakai cutter. Nah, ini diputus. Ya. Yang kaki ini ya. Yang ini sambungkan ke sini. Kemudian yang kaki sini sebelah sini ya. Sebelah sini ini dapat ini dari jarum manifold ya. Dapat dari jarum manifold ini. Yang hitamnya ke sini ya. Nah, ini. Yang hitamnya ke sini, kemudian yang merahnya ke tengah. Nah, kemudian yang kabel merah satunya lagi ini masuk ke sini ya. Nih, disolder ke sini. Nih. Nah, ini ya. Nah, ke sini ini bagian positif ya. Ini sumber arus positif ya dari power supply yang ini. Kemudian yang ini negatif ya. Nah, yang negatifnya ini larinya ke sini. Nah, ke kaki relay yang ini. Jadi kaki ini sama ini lilitan ya. Sepul dari relay ini. Nah, kemudian ini inputnya ya. Jadi ketika dia mati terhubung ke sini, ketika relay ini hidup, ini terhubung ke sini. Ya, jadi ini hanya memanfaatkan ketika posisi mati, ini sama sini hidup ya. Ini sama sini nyambung, kemudian masuk ke sini. Nah, ini adalah kaki positif dari sepul relaynya ya. Nah, ini yang negatifnya. Nah, jadi diambil yang positifnya disambung ke sini ya. Nah, kemudian kaki ini sama ini adalah saklarnya untuk ini, motornya ya. Untuk motornya ini. Jadi yang lain-lain nggak usah dirubah. Cukup ini dipotong ya, jalur ini PCB-nya ini dipotong pakai cutter digaris. Nah, kemudian disambungkan ke sini ya. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Ketika pertama kali hidup, ya kan? Nah, ini kan positif. Nah, ini kan udah dapat negatif langsung nih ya. Nah, kemudian positif ini kan masuk ke sini, ya kan? Masuk ke sini langsung terhubung ke sini karena dia posisi mati ya. Ini masih posisi mati. Nah, langsung terhubung ke sini, ini masuk ke sini 12 volt. Nah, kemudian relay hidup. Nah, setelah relay hidup, ini sama ini kan nyambung gini. Cetek. Nah, setelah ini nyambung, pompanya hidup. Nah, bagaimana dia bisa mati otomatis? Nah, jadi begini. Mati otomatisnya adalah ini. Nah, ini kabel 2 ini sebenarnya saklar ya. Jadi di posisi manifold ini ya, jarumnya ini
Jarumnya yang ini kan yang jalan nih ya, yang jarum ini, yang jarum kecil ini jalan. Ini sewaktu dia belum jalan, jarum ini sama ini nggak terhubung. Jadi kabel dua merah sama hitam ini, yang satunya ke sini, yang merahnya ke sini, yang hitamnya ke sini, ya. Jadi ini hitam, ini merah. Nah, ketika dia ini berjalan pompa hidup, ya kan, pompa hidup hidup, kemudian nyentuh ini, maka dia akan nyambung. Ya. Ini akan nyambung. Jadi ini positif ini nyambung ke sini. Jadi ini dapat arus positif. Nah, relay hidup. Nah, ketika relay hidup, maka yang tadinya ininya posisi relay ini tadi nyambung gini, maka dia akan pindah ke sini. Cetek. Nah, gitu ya. Jadi pindah ke sini, akhirnya ini nggak dapat arus. Nah, ini nggak dapat arus, otomatis relay yang ini, ya ini kan relay nih ya. Ini kan kaki relay. Ini mati, cetek, terputus dia. Nah, begitu jarumnya turun lagi atau dinaikkan lagi ya, atau dinaikkan lagi, dia akan hidup lagi, secara otomatis akan hidup lagi. Karena ketika dia dinaikkan, ya dia akan putus nih. Putus, maka ini nyambung ke sini lagi. Relaynya mati, ini nyambung ke sini ya. Dalam posisi mati dia nyambung ke sini. Nanti dalam posisi relay ini hidup, disaklar sama ini ya, positifnya ini, tegangan yang lilitan relaynya ke sini dapat positif, maka dia hidup, maka dia akan pindah ke sini, cetek gini. Jadi ini posisinya gini, mati, dalam posisi relay mati, posisi relay hidup, nyambung ke sini. Nah, gampang ya teman-teman semua cara merangkainya. Nah, jadi cukup mudah, tidak merubah lain-lainnya ya. Pokoknya cukup teman-teman bikin seperti ini aja ya. Nah, daripada 500.000 ya, pakai seperti ini cukup. Ini harganya Rp5.000. Beli relaynya di toko elektronik banyak ya. Ngerangkainya mudah ya, seperti ini bisa dilihat ya. Ini sangat jelas banget ya. Nah, tapi jangan lupa ini dipotong. Sama ini juga dipotong ya ini. Ini dipotong ini supaya nggak menjerit aja ini ya. Tapi nggak dipotong pun nggak apa-apa. Dia cuman kadang bunyi tit gitu aja ya. Ini posisi misalnya ya, dibikin seperti ini terus posisi ini hidup. Nah, itu nggak masalah ya, nggak akan pengaruh. Mau ini posisi hidup, mau mati nggak pengaruh ya. Yang jelas cukup teman-teman buat seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita coba ya. Kita coba, kita hidupkan, kita setting. Wah, saya nggak berani gede-gede ya. Ini kita setting nanti di 1000 aja ya. Nah, kita setting di 1000 aja. Karena saya hanya menggunakan ini ya. Kalau menggunakan tabung yang lebih besar sampai 4000 pun berani ya. Kalau pakai selangnya itu kemarin saya ngetesnya sampai 4000 ya. Ini saya tes sampai 1000 aja ya. Nanti saya dekatkan posisinya ini ya. Ini cukup kita masukkan ke sini ya. Ini hanya untuk ini ya, nutup ini ya. Karena kalau ditutup pakai tangan nggak kuat tangannya ya. Oke. Oke, saya persiapkan power supply-nya dulu ya teman-teman ya. Oke ya, power supply-nya ini sudah saya siapkan ya. Ini 12 volt 38 ampere ya. Saya pakai power supply bekas komputer ya. Nanti saya tunjukin ya. Oke, saya dekatkan dulu ke manifold ini ya, kameranya ya. Ini nanti akan saya sambungkan ke sana. Jadi saya sambungkan dia langsung hidup karena nggak saya saklar ya. Sama aja fungsinya ya. Nanti saya sambungkan ya. Saya dekatkan dulu kameranya ke sini ya. Oke teman-teman ya, kalau ada suara denging itu suara kipas power supply ya. Ini saya setting di posisi 1000 aja ya, nggak usah gede-gede ya. Saya takut juga ini kalau ini nggak kuat ya. Oke, saya konekkan ini ke power supply-nya ya, ke lubangnya sana ya. Nah, nanti setelah jarum ini naik sampai ke sini dia akan mati ya. Kalau misalnya terjadi dia misalnya ada terjadi kebocoran, jarumnya turun, maka dia akan hidup lagi. Gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih udah naik cup, nempel sini ya, nempel ke sini. Nah, maka relay ini akan hidup dan mematikan relay ini sehingga mematikan motor ya. Kalau dalam posisi ini nyambung. Kalau posisi putus, maka akan hidup lagi motornya gitu ya. Seperti itu terus ya.
Oke, kita masukkan ini ya. Ini posisi 1000 aja ya. Nanti setelah 1000 dia akan mati motornya. Tapi kipasnya ini tetap hidup terus ya. Karena nggak saya ikutkan dengan motor, nggak saya paralelkan ya, nggak apa-apa ya. Jadi nggak ada masalah itu. Jadi pokoknya ketika sesuai settingan motor mati ya. Oke, saya masukkan. Nah, dia naik jarumnya ya. Jarumnya naik, nah, setelah nyampe ke sini dia akan mati ya. Nah, tangan saya di sini ya. Saya tidak mematikan ya. Dia otomatis mati sendiri karena relay ini yang memicu untuk mematikan relay ini ya. Kalau kipasnya tetap hidup terus ya. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi cara membuatnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah misalnya nih ya 1000 gitu kan. Nah, terus kita mau hidupin lagi. Nah, tinggal kita masukkan lagi kabel power supply-nya ya. Ini saya kempesin. Nah, seperti ini ya. Kita hidupin lagi, tes ya. Bentar. Dan kita coba lagi ya. Kalau ini kan untuk kempesin ya. Dan jangan lupa ya. Jangan lupa ya, kan di sini ada bautnya nih. Ini kan filternya ya. Itu sering dibuka ya untuk membuang airnya ya. Di bawah sini ada bautnya. Oke, sekarang kita coba sekali lagi ya. Ini saya sambungkan. Ini posisi 1000 ya. Sebenarnya di 2000, 3000 atau 4000 juga bisa ya. Kemarin bahkan saya nyobanya sampai ke 4500. Cuman ngeri-ngeri sedep saya. Kemarin pernah kejadian temen itu tapi pompa gejlok ya, diisi oli ini ya, oli mesin jahit. Nah, jadi di tabungnya tuh diisi oli mesin jahit. Mungkin tekanannya jadi tambah panas atau bagaimana sehingga terjadi pecah tabungnya ya. Saya nggak berani tinggi-tinggi ya. Oke deh, saya coba sekali lagi ya. Ini masih tekanan 1000 aja ya, nggak usah gede-gede ya. Nanti dia akan mati sendiri. Kita tes, hidupkan lagi. Jarum naik pelan-pelan ya. Nah, dan dia mati. Oke, teman-teman ya. Saya cabut. Sudah bisa, sangat mudah cara pasangnya ya teman-teman semua ya. Kalau yang di video saya pertama itu karena baru pertama kali saya buat ya. Nah, ini ada servisan lagi, ini punya saudara kita yang ada di Palembang ya. Mas siapa namanya ya, saya lupa namanya. Nah, ini namanya Mas Jarwo ya. Mas Jarwo, Desa Mulyo Asih ya, ini alamannya. Oke, tidak apa-apa ya, saya expose ini buat Mas Mulyo Asih ya, Mas Sujarwo ya. Tidak bermaksud membuka identitas Anda, tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan kawan yang lain juga bisa mendapat solusi ketika ada masalah ya untuk pompa warriornya ya. Oke deh teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Anda. Tidak perlu pusing-pusing andaikan pompa warrior Anda modulnya rusak ya. Oke deh. Seperti ini caranya, tinggal kita tempelkan di sini, sudah aman ya. Jadi sangat mudah cara buatnya, cara merakitnya, cara masangnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke deh, sekali lagi terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas dukungannya untuk channel saya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.